Jika dipercaya rakyat memimpin Kabupaten Nunukan, Dhani Iskandar Muhammad Nasir dalam pemerintahan Nunukan baru akan memberikan apresiasi kepada para aparatur sipil negara maupun tenaga honor. Nantinya, Dhani Nasir akan mengalokasikan anggaran untuk menaikkan minimal 20% tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN dan memastikan tunjangan dimaksud dibayarkan 12 bulan dalam setahun. Selain itu, mengalokasikan anggaran untuk menaikkan 20% gaji tenaga honor. Dhani Nasir juga memberikan apresiasi dalam bentuk promosi jabatan maupun kesempatan kepada setiap ASN untuk pengembangan kapasitas pribadi melalui pendidikan. Sehingga, sepanjang telah memenuhi persyaratan, siapapun ASN yang ingin mengajukan izin belajar maupun tugas belajar akan diberikan kesempatan yang sama. Salah satu upaya pengarusutamaan gender di dalam pemerintah Kabupaten Nunukan, diberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengisi minimal 10% jabatan eselon 2. Berbagai apresiasi yang diberikan ini, selain sebagai penghargaan atas dedikasi telah memberikan pelayanan kepada rakyat, juga diharapkan bisa memacu semangat kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Pemberian apresiasi ini sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan harus dilakukan karena banyaknya persoalan termasuk belum tepatnya pengelolaan keuangan daerah. Pelanggaran aturan dalam proses penempatan maupun pemberhentian pejabat struktural dari jabatannya, serta pemberhentian ASN yang bertentangan dengan aturan, juga masih menjadi bagian masalah dalam tata kelola pemerintahan. Dimenangkannya gugatan sejumlah pejabat struktural maupun ASN yang diberhentikan oleh Bupati Nunukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, memperkuat argumentasi pelanggaran dimaksud. Minimnya apresiasi terhadap ASN, diduga menjadi pemicu belum maksimalnya kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Masih banyaknya ASN yang kariernya terhambat atau berjalan lambat serta sulitnya mendapatkan persetujuan pindah tugas bagi ASN fungsional maupun menempuh pendidikan untuk tujuan pengembangan karir yang lebih baik, merupakan sejumlah persoalan yang dapat menurunkan semangat bekerja para ASN. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga belum mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif khususnya pada jabatan eselon 2. Pada 2019, dari 35 jabatan eselon 2 hanya menempatkan satu perempuan. Padahal pemerintah pusat dalam RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019 telah mencanangkan keterwakilan perempuan pada jabatan eselon 2 mencapai 16,39%. Persoalan lainnya, tak hanya pengelolaan keuangan yang belum maksimal berpihak pada kepentingan rakyat, upaya menggenjot pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah juga menunjukkan kinerja yang masih rendah. Pada tahun 2017 PAD mencapai Rp7.9.356.288.063 atau 6,66% dari pendapatan. Tahun 2018 mencapai Rp79.075.683.567 atau 6,69% dari pendapatan. Sementara tahun 2019 mencapai Rp102.925.088.772 atau 8,5% dari pendapatan. Bagaimana Dhani Nasir membiayai program-program unggulan pro-rakyat di tengah keterbatasan anggaran saat ini? Berdasarkan skenario anggaran belanja tahun 2019 dengan total belanja APBD Kabupaten Nunukan mencapai Rp1.384.4.269.397 dana perimbangan dianggarkan Rp948.069.598.000 dan dana transfer umum dianggarkan Rp731.949.722.000. Dengan menghitung berdasarkan tren realisasi anggaran tahun 2019. Jika untuk menjalankan fungsi pendidikan yang dianggarkan 20% dari APBD mencapai Rp276.938.053.879. Fungsi kesehatan yang dianggarkan 10% dari APBD mencapai Rp138.469.026.940. Asumsi gaji ideal pada Dinas Kesehatan mencapai Rp41.540.708.082. Alokasi dana desa ideal sebesar 10% dari dana transfer umum yang mencapai Rp73.194.972.200. Dana desa yang mencapai Rp190.854.000. Belanja pegawai di luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan gaji Dinas Kesehatan ideal mencapai Rp360.019.470.043. Serta infrastruktur, 25% dari dana transfer umum yang mencapai Rp182.987.430.500 yang tersebar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai Rp27.609.305.388 dan di Dinas Kesehatan mencapai Rp27.101.250.253 serta Rp288.292.164.859 yang akan dimanfaatkan untuk infrastruktur program RT dan berbagai organisasi perangkat daerah. Maka masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp175.381.873.394. Untuk menjalankan program 1 RT Rp150 juta hingga Rp250 juta, salah satu skenario yang dijalankan yaitu menggunakan anggaran infrastruktur hingga sekitar Rp95 miliar.
Sementara sisanya diambilkan 10 miliar dari sisa anggaran yang belum diatur penggunaannya sehingga untuk menjalankan program 1RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah total anggaran untuk infrastruktur dan non-infrastruktur mencapai 105 miliar rupiah. Anggaran non-infrastruktur akan digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan lingkungan hidup. Sementara sisa anggaran sebesar 165 miliar 381 juta 873.394 rupiah akan digunakan untuk menaikkan tunjangan tambahan penghasilan ASN dan menaikkan gaji tenaga honor hingga 20% mencapai 39 miliar 200 juta rupiah, pengadaan satu alat berat di setiap kecamatan mencapai 21 miliar rupiah. Lalu bagaimana jika realisasi pendapatan berada di bawah target anggaran? Apakah Dhani Natsir akan berutang untuk menutupi belanja program-program rakyat? Tentu tidak, karena yang dilakukan adalah mengurangi belanja modal dan operasional, yang tidak wajib. Berdasarkan skenario realisasi anggaran belanja tahun 2019 dengan total belanja APBD Kabupaten Nunukan mencapai 1.202.701.621.282 rupiah, realisasi dana perimbangan mencapai 833.686.909.152 rupiah dan realisasi dana transfer umum mencapai 637.746.440.155 rupiah. Jika untuk menjalankan fungsi pendidikan yang dianggarkan 20% dari APBD mencapai 240.540.324.256 rupiah. Fungsi kesehatan yang dianggarkan 10% dari APBD mencapai 120.270.162.128 rupiah. Asumsi gaji ideal pada Dinas Kesehatan mencapai 36.081.048.638 rupiah. Alokasi dana desa ideal sebesar 10% dari dana transfer umum yang mencapai 63.744.644.015 rupiah. Dana desa yang mencapai 190.854 juta rupiah. Belanja pegawai di luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan gaji Dinas Kesehatan ideal mencapai 312.702.521.533 rupiah. Serta infrastruktur, 25% dari dana transfer umum yang mencapai 159.436.610.038 rupiah, yang tersebar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 24.054.032.426 rupiah dan di Dinas Kesehatan mencapai 23.452.681.615 rupiah serta 11.929.895.998 rupiah yang dimanfaatkan untuk infrastruktur program RT dan berbagai organisasi perangkat daerah. Maka masih terdapat sisa anggaran sebesar 126.549.124.712 rupiah. Untuk menjalankan program 1RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah, salah satu skenario yang dijalankan yaitu menggunakan anggaran infrastruktur hingga sekitar 95 miliar rupiah. Sementara sisanya diambilkan 10 miliar dari sisa anggaran yang belum diatur penggunaannya sehingga untuk menjalankan program 1RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah total anggaran untuk infrastruktur dan non-infrastruktur mencapai 105 miliar rupiah. Anggaran non-infrastruktur akan digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan lingkungan hidup. Sementara sisa anggaran sebesar 116.549.124.712 rupiah akan digunakan untuk menaikkan tunjangan tambahan penghasilan ASN dan menaikkan gaji tenaga honor hingga 20% mencapai 39 miliar 200 juta rupiah, pengadaan satu alat berat di setiap kecamatan mencapai 21 miliar rupiah dan berbagai kegiatan seperti Lovely Way, Public Loans Guardian of the Highway, Full Year Mother's Day TTM datang, Nunukan mengaji dan satu desa satu Hafiz Pesparawi bagi umat Kristiani dan wisata religi, inkubator pengusaha muda, hotspot rakyat penetrasi listrik internet desa, buyback rumput laut serta belanja barang dan jasa organisasi perangkat daerah dan lain-lainnya. Mau hidupmu bahagia? Pilih Dhani Natsir karena rakyat berhak sejahtera.